pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya untuk siap belajar. Pertama Pak Guru ingin menyapa kalian dulu. Salam sehat, salam BGTM ya. Hari ini kita masih belajar tentang tema 3, yaitu makanan sehat ya. Baik. Nah, ada subtema 2-nya. Kita akan belajar tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, hari ini kita akan belajar pada muatan PPKN ya. Ulang lagi, hari ini kita akan belajar tentang muatan PPKN. Baik, Pak Guru juga harapin kalian semua siapkan buku penanya dari di subtema 2 muatan PPKN ya. Kita mulai dari pembelajaran 3. Nah, pada muatan PPKN hari ini kita mulai dari pembelajaran 3, yaitu keragaman adat istiadat ya. Kita berulang lagi, keragaman adat istiadat ya. Nah, Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke ya, berjejer pulau-pulau dengan penuh berbagai macam keragaman, baik itu suku, agama, ras, golongan, adat istiadat, makanan khas daerah, itu semua adalah merupakan kekayaan kita sebagai warga negara Indonesia ya. Baik, hari ini kita fokuskan pada keragaman adat istiadat saja ya. Baik anak-anakku. Nah, keragaman adat istiadat kita akan mulai. Apa sih adat istiadat itu? Jadi, adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu, ya. Nah, adat istiadat ini diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi, adat istiadat ini tidak tertulis dalam kayak aturan-aturan gitu ya, tapi dia bersifat turun-temurun yang dahulu nenek moyang kita sudah terapkan. Jadi itu secara turun-temurun sudah diterapkan ke anak cucunya, ke buyut-buyutnya, sehingga sampai dengan saat ini kita juga menerapkan adat istiadat yang diterapkan pada zaman dahulu oleh nenek moyang kita ya. Nah, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda ya, sehingga berbagai macam adat-adat istiadat ini kita juga harus saling menghargai dimanapun kita berada ya. Baik, contoh di situ ada sebuah gambar, itu tradisi yang berlaku di Pulau Nias ya, yaitu lompat batu. Nah, itu contoh gambarnya. Nah, adat istiadat seperti ini mereka terapkan di sana ya, dan hanya berlaku di daerah tersebut ya, di tempat-tempat lain tidak berlaku ya. Nah, hampir sama juga kita di Lombok misalkan ya, atau di Pulau Lombok adat istiadatnya misalkan main presean ya. Jadi itu juga bagian dari adat istiadat yang berlaku hanya di Pulau Lombok ya. Begitupun dengan daerah-daerah lain, ini adat istiadat masing-masing kan. Oke, itu yang dimaksud dengan adat istiadat, yaitu perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu ya. Nah, adat istiadat ini dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama, ada yang tertulis yaitu berupa peraturan atau dokumen, dan ada yang tidak tertulis berupa cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Nah, jadi adat istiadat itu dibedakan menjadi dua jenis ya. Jadi ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu berupa aturan dan di dalam bentuk dokumen ya. Yang tidak tertulis berupa cerita rakyat, misalkan cerita dulu-dulu kala, terus tarian daerah ya, yang menggambarkan kekhasan suatu daerah tertentu, dan juga upacara adat yang menjadi kekhasan suatu daerah juga ya. Nah, itu adat istiadat berdasarkan perbedaannya ya. Oke. Nah,
contoh adat istiadat ya. Contoh adat istiadat misalkan di Bali itu ada yang namanya ngaben ya. Di Sumatera Barat ada yang namanya tabui ya. Di Semarang ada yang namanya dukderan ya. Dan di Nias ada namanya lompat batu atau fahombo ya. Jadi lompat batu fahombo ini ya seperti contoh pada gambar yang Pak Guru lampirkan pada video ini ya. Oke. Nah, itu beberapa hal macam-macam keragaman adat istiadat yang hanya berlaku di daerah-daerah tertentu anak-anak semua ya. Nah, itu pada pembelajaran 3. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran berikutnya ya. Pada pembelajaran 4. Tentang apakah ada pembelajaran 4? Nah, yaitu tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Tadi Pak Guru sudah bilang di awal bahwa Indonesia adalah terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam suku, adat istiadat ya, dan juga kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing dan juga bahasa yang berbeda-beda. Nah, untuk menyatukan itu semua, maka dibuatlah sebuah sastra atau semboyan ya, yaitu semboyannya namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, aku masih ingat apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, benar sekali. Berbeda-beda tetap satu ya. Walaupun kita berbeda-beda suku, agama, adat istiadat, makanan khas daerah, pakaian, rumah adat, itu semua adalah perbedaan yang ada di antara kita, tetapi kita tetap satu, yaitu sebagai bangsa Indonesia ya. Baik, kita lihat dulu di sini ya. Nah, kita itu lambang negaranya adalah burung garuda ya. Bahwa kaki burung garuda besar yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia tetap bersatu walaupun atau meskipun memiliki perbedaan budaya, suku ataupun agama. Nah, dari sini kita sebagai warga Indonesia yang baik harus mematuhi, harus mengikuti aturan-aturan yang berada sehingga kebinekaan kita itu tetap utuh sampai dengan saat sekarang ya. Nah, kita juga harus saling menghormati dan menghargai ya, yang dapat terwujud itu melalui kerjasama ya. Kerjasama dengan siapa? Baik dengan tetangga, teman, sahabat atau siapapun yang menurut kita baik ya, terjalin hubungan kerjasama di antara. Oke, itu tentang pembelajaran di pembelajaran 4 ya, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 6. Maaf anak-anakku, ini Pak Guru tulis di sini masih pembelajaran 4, tapi maksudnya sebenarnya pembelajaran 6 ya, yaitu tentang manfaat keragaman budaya di masyarakat ya. Nah, kira-kira apa sih manfaat keragaman budaya di masyarakat ya? Ada tidak manfaatnya ya? Pasti ada lah ya. Jadi manfaat keragaman budaya di masyarakat ya, seperti tadi Pak Guru bilang bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa Indonesia dikenal sebagai yang besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara mereka. Ya, Indonesia itu tadi yang kita sudah bilang bermacam-macam beragam keanekaragamannya itu mampu disatukan. Ya, jadi adanya keragaman ini menciptakan beberapa manfaat di bangsa Indonesia, di antara lain yang pertama menumbuhkan sikap atau sifat nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional karena keberagaman kita itu kita menjadi sebuah identitas. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Dan yang keempat,
sebagai ikon pariwisata ya. Jadi budaya-budaya kita yang berada di Indonesia ini menjadi ikon wisata ya, karena setiap daerah yang dikunjungi oleh para wisatawan mendapatkan budaya yang beda-beda ya. Misalkan keunikan tersendiri di daerah mana para wisatawan itu akan berkunjung ya. Dan yang paling terakhir, pupuk sikap toleransi ya. Jika adanya perbedaan itu, kita sebagai manusia yang saling membutuhkan, yang saling memahami ya, kita akan memupuk sikap toleransi tadi sehingga terjalin hubungan kerjasama yang baik antara warga masyarakat ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan Pak Guru. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Pak Guru juga mohon maaf kalau seandainya materi yang Pak Guru sampaikan hari ini terlalu singkat, terlalu sedikit. Tetapi Pak Guru harapkan kalian juga anak-anakku silakan dipadukan dengan buku pena yang kalian miliki di rumah masing-masing ya. Yang dari Pak Guru, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, salam sehat, salam DCJM.